Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita bahas dulu dari oracle-nya yang pertama. Di sini ada energi Jupiter. Jupiter itu planet abundance, planet keberuntungan, planet yang berbicara tentang filosofi, spiritualitas, perjalanan jauh gitu kayak traveling antar negara. Terus juga ini kayak sosok guru gitu. Guru dalam artian membimbing, mengajari, bisa jadi kamu adalah atau kamu adalah guru, kamu memasuki chapter sebagai guru atau ketika kamu butuh dibimbing gitu ya. Dalam konteks apapun ada guru yang datang ke hidup kamu gitu. Lalu berikutnya ini energi Aquarius. Kita nggak bicara Aquarius sebagai zodiak, tapi ini adalah energinya gitu. Energi Aquarius itu kan humanistik, kolaborasi, memikirkan sesuatu eh, kayak greater good gitu, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sifatnya kemanusiaan atau bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kayak ada energi kolaborasi atau kamu terpikir melakukan sesuatu kayak gue nggak mau cuman mikirin diri gue gitu. Apa yang gue bisa lakukan misalnya untuk anak-anak kecil yang nggak bisa mengakses pendidikan, nggak bisa mengakses gizi sehat, atau kamu mulai berpikir untuk kayak punya animal shelter atau donasi untuk animal shelter, kayak sesuatu yang kamu kamu lakukan, kamu tahu itu untuk kebaikan, nggak cuman buat diri kamu gitu. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan lalu energi berikutnya ini adalah root ya. Imum Coeli itu berbicara tentang keluarga gitu, apa yang kita bawa, latar belakang budaya kita. Karena apa? Keluarga, rumah itu tempat kita dibesarkan atau lingkungan kita ketika kita beranjak dewasa itu sangat signifikan gitu, masuk ke dalam pikiran kita, ke alam bawah sadar kita, entah untuk efek yang baik maupun tidak baik gitu ya. Um, karena kita tuh belajar sebagai manusia bersikap, bertindak, berpikir, kita tuh pertama mengimitasi dari orang-orang sekitar kita. Lalu kita juga membawa value dari budaya latar belakang kita, agama kita. Jadi kalau sedikit banyak cara berpikir, pastinya banyak sih bukan sedikit, cara berpikir, bersikap gitu, menilai diri kita. Nah, itu lihatnya di akar kamu gitu, nengok ke belakang, gimana kamu dibesarkan, latar belakang budaya kamu, latar belakang agama kamu, orang-orang kamu berinteraksi dari kamu kecil sampai kamu dewasa itu seperti apa. Nah, ini sebuah pesan ya. Lalu kita lihat energi dari waktu lampau ini agak mirip sama siapa ya? Taurus apa Capricorn gitu. Jadi kayak spesifik pertama ada sebuah hubungan gitu yang terlihatnya awalnya menjanjikan, terlihatnya seperti masa depan kamu. Oke, packagingnya bagus. Atau um, bisa jadi karena memang kamu ketemu orang ini ketika sama-sama muda, ketika egonya masih tinggi atau gini, ketika orang muda gitu kan proses berpikirnya belum kompleks, proses bukan, level kedewasaannya juga berbeda gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang muda itu kayak menikah muda terus nggak lama bercerai gitu, jarang ada yang bisa tahan sampai tua dengan satu kali pernikahan, itu wajar gitu karena level kedewasaannya itu juga beda ya. Nah ini kayak aku mendapatkan vibe seperti ini. Jadi skenario pertama ini awalnya terlihat menjanjikan, lalu skenario berikutnya memang ketemunya waktu kalian berdua punya level kedewasaan yang berbeda gitu. Lalu karena di sini ada energi Seven of Pentacles sama Three of Wands gitu, kayak makanya kayak prosesnya tuh cepet gitu ya. Kalaupun ini bukan konteks hubungan romantis, taruhlah ini hubungan bisnis atau pekerjaan gitu, kayak kamu apply-nya cepet, langsung diterima, atau kayak cepet deal-nya sama orang ini untuk berbisnis. Kayak prosesnya cepet gitu semua dan kamu udah invest, kamu kasih waktu, tenaga, perhatian, apapun lah kamu kasih semuanya. Tapi karena di situ ada yang tidak terlihat dengan jernih ya dengan Seven of Cups gitu. Ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kamu mau, barulah gitu kayak di situ ada penyesalan gitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Mungkin kamu juga sebenarnya udah ada feeling atau kayak kamu merasa, aduh udah terlanjur jauh nih, udah terlanjur sayang, udah terlanjur biasa, udah terlanjur banyak terlanjurnya. Itu ya di energi waktu lampau kamu. Karena gini, kita lihat dulu ke blessing kamu tuh eight of wands, perpindahan, bisa pindah lokasi, pindah negara atau traveling, komunikasi. Tapi ini posisinya di blessing kamu ya, jadi komunikasi itu dalam artian kabar baik yang kamu tunggu itu datang ya, atau sesuatu yang dikomunikasikan ke kamu itu membantu kamu progres atau membantu kamu upgrade. Terus ini momentum gitu ya, jadi apapun yang kamu bangun ini waktunya kayak untuk boom gitu, jadi sesuatu momen terobosan. Itu posisinya di blessing kamu dan langit itu cerah ya, jadi ada sesuatu yang cerah gitu setelah momen kegelapan. Apalagi tantangan kamu ini kegelapan nih si ten of sword ya. Ten of sword itu ending, completion, angka
Ten of Swords-nya dikonfirmasi sama Ten of Pentacles. Sesuatu yang stabil, akhir dari sesuatu yang stabil, akhir dari keluarga, rumah tangga, atau gini, Ten of Swords itu kan, sword itu energi pemikiran gitu. Kadang kenapa bisa jadi tantangan? Sebuah akhir itu misalnya ketika situasi kita yang mengakhiri, level adaptasi kita tuh berbeda. Bukan berarti nggak sedih, tapi kita udah lebih siap, udah lebih bisa adaptif gitu. Jadi level sedihnya, level penerimaannya juga beda gitu. Tapi ketika sebuah hal berakhir dan itu bukan kita yang mengakhiri, ada momen kaget, ada momen gak terima, ada momen kayak denial juga, nggak mau gitu, nggak kamu lihat, nggak mau terima, kayak hal-hal semacam itu. Makanya ini jadi tantangan, apalagi Ten of Pentacles ini udah puncaknya Ten dan energi Pentacles kayak udah terlanjur lama banget gitu. Apapun konteksnya, jadi ada sesuatu yang udah terlanjur lama banget, udah terlanjur stabil, udah terlanjur solid, dan bisa jadi yang tadi aku bilang, kamu udah memberikan banyak, jadi ketika ini berakhir rasanya sulit banget untuk menerima gitu. Tapi ini lebih kepada, kamu mau belajar atau orang yang ini, orang satunya ini nggak terima gitu dengan akhir ini, karena Ten itu energi pemikiran gitu. Kadang, pemikiran kita itu tadi balik di awal ya, yang kita pelajarin dari masa lalu. Karena, ketika pemikiran kita udah jadi karakter itu lebih sulit berubah. Tapi udara itu kan, energi sword itu energi udara, energi udara itu mengalir gitu. Harusnya tidak, ini pembelajarannya harusnya kamu belajar juga untuk mengalir gitu, belajar bergerak dengan pemikiran kamu, nggak terlalu kaku, nggak terlalu apa ya, kayak harus satu jalan aja gitu. Dan mungkin ini sebuah sebuah apa ya, kayak konfirmasi buat kamu bahwa cara berpikir tertentu, cara bersikap tertentu kayak untuk kamu lebih fleksibel dan lebih ngalir. Atau kalau ini bukan kamu, orang yang terhubung sama kamu, ini bagian dari pembelajaran mereka untuk lebih ngalir, lebih fleksibel ya. Lalu kayak di energi presentnya ini ada Hierophant, the Fool, Ace of Cups. Ini asik banget sih. Pertama ini kalau bicara pekerjaan ya, kayak upgrade sih, upgrade karena Hierophant ini komitmen, lalu struktur, dan ini kayak posisinya pemimpin. Kayak upgrade dengan pekerjaan, dan ini vibe-nya asik banget karena the Fool ada di centernya reading kamu tuh di tengah-tengah. Jadi tema kayak itu memberi warna yang signifikan gitu buat reading kamu. Matahari bersinar cerah nggak masalah, di atasnya tuh energinya agak berkabut, di bawahnya juga agak tersembunyi, tapi yang jelas ada optimisme, ada semangat, ada keceriaan, dan ada hati yang baru dengan Ace of Cups. Pertama dengan ada yang upgrade dengan bisnis pekerjaan, kayak kamu naik kayak jadi atasan, kayak ibaratnya kamu tadi nggak punya bawahan sekarang punya, tadinya kayak misalnya cuma 2 bawahannya sekarang jadi ada 4, 5 atau berapa gitu. Lalu yang kedua ini komitmen kamu, kayak ada sesuatu yang baru dengan komitmen kamu dengan spiritualitas atau komitmen kamu dengan keagamaan. Yang berikutnya, ini sebagian kecil aja ya, tapi ada proses berdamai gitu. Karena Hierophant juga bisa berbicara tentang pernikahan ya, ada proses berdamai dengan Two of Swords di situ, dan Two of Cups di waktu lampau gitu ya. Makanya aku bilang ini spesifik. Ada kemungkinan ya, berdamai bukan berarti rujuk ya, tapi kayak kita mulai baik-baik, selesai juga baik-baik, nggak harus langsung rujuk gitu, tapi tidak menutup kemungkinan karena di situ ada Ace of Cups gitu. Mungkin kalian udah jadi individu yang berbeda, yang tadi aku bilang skenarionya sangat mungkin egonya beda, level kedewasaannya beda. Oke, di waktu yang akan datang nih, ada Six of Swords, ada the Moon, ada Eight of Pentacles gitu. Jadi proses kamu membangun, lihat Eight of Pentacles-nya itu di tempat yang sama. Lalu angka 8 itu signifikan, Eight of Pentacles 2 kali, lalu Eight of Wands. Angka 8 itu kan kalau dimiringin, kalau dibikin 90 derajat itu kan jadi infinity ya. Itu kayak sebuah siklus kehidupan yang terus mengalir, potensi tanpa batas. Kayak abundant juga bisa gitu ya. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai kembali kepada kamu. Tuh angka 8 gitu. Jadi angka 8 signifikan buat kamu, atau kamu ngeliat 888, lalu bisa juga gini, Agustus itu signifikan juga sih tentang siklus kehidupan gitu ya. Atau kamu punya energi Leo di natal chart kamu terhubung sama Leo. Jadi 8 itu ya melambangkan keberlimpahan juga. Tadi depan ada Jupiter gitu, kayak ini energi untuk kamu berekspansi gitu, kayak ada potensi tanpa batas gitu dengan apapun yang kamu jalani saat ini, dan kamu komitmen yang baru dimulai nih karena ada energi the Fool sama Ace of Cups. Apapun yang baru dimulai gini ada potensi tanpa batas di situ. Yang penting kuncinya kamu fokus ke diri kamu bangun, kamu kembangkan apa yang menurut kamu penting, apa yang memanggil di hati kamu.
Karena Eight of Pentacles nggak cuma berbicara skill di luar, skill yang aplikasinya hidup sehari-hari, tapi juga kayak ada yang berkembang di dalam diri kamu gitu, kayak level kedewasaan yang berbeda, level kebijaksanaan yang berbeda, kecerdasan, dan itu membawa kamu gitu um, ke tempat yang lebih baik, karena Six of Swords itu selalu tempat yang lebih baik, karena energinya sebelumnya adalah Five of Swords, itu adalah energi konflik, energi gesekan, mungkin juga konflik di dalam kepala kamu gitu, kayak kamu belajar untuk lebih meregulasi kepala kamu yang mungkin sering overthinking atau sering memikirkan skenario terburuk, atau memikirkan hal-hal yang perlu apa ya, kayak kamu tuh sangat kritikal sama diri kamu sehingga kamu lupa gitu dengan apa yang sudah kamu capai. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.